Selamat datang kembali di channel Portnya Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham CPO yang di bulan Oktober nanti bursa CPO Indonesia segera meluncur. Ya, itu menarik. Yang pertama ada TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getco, kelima LSIP, ke-6 ALI, ke-7 SSMS, ke-8 SIM, ke-9 TBLA, ke-10 NSSS. Yang dua lagi itu coba saya lihat ya, ada OASA dan Wood. Karena saat saya buat video ini untuk OLT Mirai Sekuritas HOTS Mirai itu lagi nggak bisa dibuka ya, lagi offline. Dan langsung saja kita ke beritanya. Itu bursa CPO Indonesia segera meluncur di awal Oktober, dan saya lihat saham-saham CPO itu lagi di bottom lagi, belum ada yang naik cukup signifikan. Ya mestinya semoga ini jadi sentimen untuk penggerak saham-saham CPO bulan Oktober atau mulai uget-uget ya minggu depan. Semoga ya, saya lihat tuh mulai menarik tuh. Ya langsung saja ke saham pertama. Tapi sebelum ke analisa saham, mau lihat dulu harga komoditas CPO. Ini harga crude oil untuk Malaysia. Dia terus turun dan membentuk lower high, tapi nggak masalah sebetulnya. Dan yang paling penting itu dojinya ini hari Jumat ya dikonfirmasi rebound. Sayangnya dia memang di bawah EMA 200-nya. Sudah berapa hari dia di bawah EMA 200? 9 hari. Ya semoga aja rebound ya. Tapi ini bisa jadi pola nanti descending triangle. Kalau dia tembus lagi 3.900 atau 3.850, itu cukup bagus lah ya untuk CPO. Tapi ya kalau saya lihat ini bisa jadi pola pattern plek aja seperti ini gambarannya. Siap-siap aja nih ya, semoga aja momentumnya nih minggu depan reversalnya harga komoditas CPO dan ya ke atas lagi ya. Jadi seperti itu. Kalau teknikalnya untuk TAPJI itu menarik, sayang kena profit taking, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ada volume yang serius ya. Kalau kondisi seperti ini, gambar ulang juga bisa nih. Bapak Ibu pakai aja supportnya nih, mumpung masih dekat 540, 575 tuh 35 poin, 7%-an aja lah. Dan ini resistennya 640 tembus, siap-siap uptrend. Ada peluang uptrend gak? Ya ada peluang uptrend. Apalagi nanti ada sentimen itu tadi bursa CPO ya, sangat mungkin. Karena kalau terlihat TAPJI ya serius naik, memang sering membentuk ekor. Coba Bapak Ibu perhatikan, dia itu di bawah sering membentuk ekor tapi ekor naik. Nih ekor di Juli 2022 ekor naik, ekor lagi naik, ekor naik. Ekor dari atas ya, maksudnya yang harusnya ikan seller banyak, berarti kan ada profit taking atau ada yang jual, tapi ternyata terus naik. Ya ini mungkin karakternya kelihatan ya, sering kena profit taking, sering kena fast trade ODT atau yang scalping ya, tapi nggak di maintain sama market makernya. Ya udahlah dibiarin, mungkin besok lagi ditarik naik ya, seperti itulah. Yang penting kita itu punya plan. Kalau kita mengikuti market maker tuh bisa sempurna nggak bisa sempurna, karena kita nggak tahu pikiran mereka, rencana mereka itu seperti apa. Tapi ya kita bisa punya plan, punya rencana juga dengan melihat chartnya untuk menggambarnya seperti apa sih kira-kira pergerakannya. Ya itulah gunanya support, resisten, dan trading plan di analisa teknikal. Jadi untuk TAPJI kalau saya lihat ya arahnya ke atas. Semoga minggu depan jalan lagi. Harusnya sih jalan. Apalagi ada bursa CPO. Kalau dia mematahkan trend downtrend semenjak Maret 2023 ini, pokoknya dia tembus, seharusnya sih tembus 600 udah menarik tuh, atau tembus 610 udah menarik. Tapi lebih konfirmasi ya tembus 620. Apalagi TAPJI ini dari IPO belum ada naiknya lagi ya, masih terus turun, naik sebentar turun, tapi trennya kan turun nih, terus turun, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah semoga aja ini momentumnya dia mematahkan trend downtrend dari semenjak bahkan Agustus 2022, setahun yang lalu. Kalau ini ditembus bisa jadi double bottom ya, 800 terdekat ya dari harga sekarang, berarti ada 225 poin lagi, sekitar 40% out potensi upside-nya. Mungkin nggak? Namanya market tuh apapun bisa terjadi ya. Contohnya minggu ini ACST, Meta itu naik puluhan persen. Saham Tekim, INKP, saham kertas juga naik cukup signifikan. Kalau cuma 30-40% ya sangat mungkin aja di TAPJI. Tapi disclaimer ya, bagaimana strateginya Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat ya ini mumpung lagi di bottom dan volume naiknya ini serius.
Langsung saja ke saham kedua, itu ada DSNG yang ditutup menguat 0,83% ke harga 600. Ini juga sinyalnya bagus, cuman saya nggak tahu ada apa di dalam ya. Karena volumenya itu selalu rapi, di-create, dan ya transaksi selalu rame, tapi sahamnya pelan-pelan naik. Ya nggak masalah lah, Bapak Ibu bisa pakai turunin aja 580. Nah itu gambarannya. Harga sekarang masih risk reward masih oke tuh. Potensi upside-nya 660. Masih ada 55 poin ya. Sekitar 5-8%. Dan stop loss-nya ya 5-6%. Ya risk reward seimbang aja lah. Kalau Bapak Ibu mau ya ini juga menarik. Tapi disclaimer ya. Untuk DSNG, kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga volumenya mulai meningkat. Cuman ya ini volume create. Apakah ada crossing? Kalau dilihat volume create itu ya rata-rata crossing, kiri kanan aja, bandar main sendiri. Tapi apapun cerita di belakangnya, selama sahamnya membentuk higher high, higher low, nggak masalah. Ini bisa jadi swing low 4 minggu ke belakang atau sebulan ke belakang, itu swing low-nya dari Agustus, dan siap-siap tembus 650 akan uptrend juga. Ini kalau dilihat DSNG itu masih terus membentuk higher low ya. Trennya itu masih uptrend. View lebih panjangnya dalam time frame weekly itu ada pola symmetrical triangle. Ya mestinya sih 680 700 tembus uptrend dia sampai akhir tahun. Kita lihat pergerakan DSNG. Menarik juga DSNG diperhatikan. Yang penting sabar aja Bapak Ibu. Yang penting itu punya plan. Nggak usah melihat saham yang nggak naik, saham yang lain naik, malah di cut loss. Beli saham yang sudah naik tinggi. Kan kadang kita seperti itu, ke-trigger saham-saham yang rame, apalagi suka lihat running trade atau melihat RT bisnis atau melihat gainers, sahamnya naik tinggi, wah ikutanlah, siapa tahu ya, dengan modal feeling siapa tahu naik lebih tinggi. Di cut loss saham yang belum gerak padahal belum kena stop loss, belum kenapa karena FOMO mau beli saham yang ya mau cepet lah profitnya. Akhirnya yang dibeli sahamnya malah turun, yang ditinggal, yang dijual tadi malah tiba-tiba naik. Ya, kadang seperti itu. Apakah pernah? Coba tulis di kolom komentar. Sering gonta-ganti saham karena ya itu tadi, mengejar yang mau cepet naiknya. Ya sabar aja ya, kalau belum naik yang penting di area trading plan hold. Dan ya itu tadi, diversifikasi. Kalau Bapak Ibu suka yang seperti itu tuh, coba ditahan. Coba dibagi 10 ke, atau dibagi 8, atau dibagi 4 ya saham-sahamnya. Misalnya 100% RDN itu dibagi saat beli saham itu 30% atau 20% atau 10%. Jadi ya kalaupun nggak jalan, Bapak Ibu masih punya cash nih, atau jual yang sudah profit. Kalau punya trading plan yang bagus, sistem trading yang oke, harusnya dari 3, 4 ataupun 10 saham, kalau Bapak Ibu beli 10% setiap saham, ya pasti ada profit. Ya udah, itu yang diganti pindah. Yang belum jalan ya, yang penting belum kena stop loss, dibiarin aja. Pasti nanti akan bertumbuh juga portofolio Bapak Ibu. Yang penting belinya itu nggak FOMO, jangan saham yang udah naik tinggi 10%, 20% dibeli. Ya saat itu juga ya, pas saat kenaikan 10-20% itu rawan untuk dia turun. Jadi seperti itu. Untuk DSNG, kalau saya lihat tetap arahnya ke atas. Pakai aja 540, ini kelihatan kok udah dari Agustus kemarin dijaga supportnya. Harusnya ya ini saatnya dia naik ya. Terdekatnya minggu depan tuh kalau jalan 655 untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BPT yang juga mulai menarik. Tinggal lihat tembus 60, 62 tuh siap-siap uptrend karena dia mematahkan trend di atas EMA 200-nya. Menarik, kita lihat minggu depan. Ya, untuk BPT juga bisa diperhatikan di saham CPO. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Getsco yang sudah mulai nanjak, dan Bapak Ibu perhatikan volumenya itu meningkat. Memang dia nggak mampu tembus EMA 200-nya, tapi segera tembus minggu depan. Ya, kelihatan kok dia tuh mau naik ya, karena dia gak berhasil breakout, ya memang masih di area resisten ya, 95 tembus itu baru sinyal bagus ya. Tapi ya ini udah ancang-ancang. Tinggal lihat minggu depan risknya. Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang itu risknya pun nggak nyampe 10%. Masih ideal, apalagi kalau Bapak Ibu diversifikasi kan. Ya 10% dari 30% portofolio Bapak Ibu tuh ya paling berapa kan? 3%. Jadi untuk Getsco, kalaupun nekat beli, harga sekarang boleh nggak sih? Kalau FOMO ya boleh juga. Tapi disclaimer ya, dengan kondisi FOMO tuh harus disesuaikan. Kalau masih nggak jauh dari support di bawahnya,
mungkin sekitar 5-7% ya nggak masalah sebenarnya. Tapi sabar kalau ternyata dia turun dulu. Tapi kalau sudah FOMO-nya itu 20%, 10% dari support ya terlalu dalam. Dan jangan FOMO nanti malah pas sahamnya lagi di atas ini nih. Di atas ini malah FOMO. Di bawah turun, di bawah turun, di bawah turun kan sayang. Ya kalau mau FOMO, ini saatnya. Atau nanti kalau dia tembus EMA 200 baru beli, kok nunggu konfirmasi tutup di atas EMA 200, dia boleh-boleh juga. Atau ya siapa tahu dikasih koreksi dulu hari Senin turun, ya boleh juga seperti itu. Ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat ya masih oke untuk Gesco, peluang besar minggu depan tuh jalan. Dan memang belum nggak kuat minggu ini ya, biasa aja. Tapi dia sudah oke lah nih pergerakannya. Peluang besar sih lanjut. Seperti itu. Untuk Gesco, langsung saja ke teknikalnya. LSIP menurut saya ini udah di area bottom. Cukup menarik nih kalau Bapak Ibu berminat. Kumpulin aja nih LSIP 980, 970 tuh area bottom. Nih risknya kecil juga. Kalau berminat tapi disclaimer. Tuh stop lossnya nggak dalam tuh. Paling 3% lah. Atau ya 5% udah. Kalau dia jebol 960, 97 Bapak Ibu cut loss di 90. Dengan reward minimal 7%, 1/1,5, bahkan ya 1,150 itu 1/4, 1/3 ya. Menarik nih, seharusnya sih jalan nih karena saham-saham sektor komoditas CPO itu belum kemana-mana, bahkan dari semenjak Agustus Juli juga ya masih jauh, masih di bawah, lagi downtrend ya. Ini menurut saya saatnya mulai bangkit. Tapi disclaimer, untuk LSIP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang sudah terlihat juga volume meningkat dan ya gambarannya masih sama ya. Dia membentuk swing low-nya di 7.300, 7.400 dan bisa jadi pola cup handle kalau nantinya gagal dia menembus 7.800-nya dulu. Maksudnya bukan pola cup handle tapi pola inverted L shoulder. Ya, ini gambaran saya dulu masih ya. Akhirnya dia nge-swing bawah dan memang mantul. Ini ada double bottom minor dan targetnya ini terdekatnya 7.800. Dari harga sekarang masih bisa naik 3%, ya lumayan. Nanti lihat di 7.800 kuat nggak? Kalau nggak kuat TP dulu bisa, tapi kalau kuat dengan volume besar tembus hold. Jadi untuk TP itu juga tergantung nanti keadaan market, seperti itu ya. Untuk Ali masih menarik juga, dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Candle-nya hammer, ekor panjang, ya mestinya ini swing low ya. Udah nih ke atas nih untuk Ali. Seperti itu kali, tapi ini disclaimer, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah dan buat trading plan sesuai dengan profil resiko. Nggak harus sama. Jadi pas saat Bapak Ibu beli itu benar-benar keputusan sendiri, bukan hanya melihat dari analisa, baik dari analisa saya, orang lain, ataupun dari katanya. Jadi pas Bapak Ibu entry, ya Bapak Ibu bertanggung jawab atas apa yang keputusan Bapak Ibu. Jadi jangan menyalahkan orang lain karena orang lain cuman analisa kan, ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Ali, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS, ya ini sahamnya di maintain karena repo. Tapi ya cukup bagus pergerakannya nanti kalau sudah di atas 1250. Menarik juga SSMS kalau di atas 1250. Itu aja untuk SSMS. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang, kalau mau pakai stop loss di bawah 1140 sekalian aja di bawah ini. Ya kalau dia sampai minggu depan jebol ya udah gagal, udah jangan dilihat-lihat lagi. Karena minggu depan itu kan ada sentimen bursa CPO yang akan meluncur di Oktober. Setelah itulah 2 minggu ke depan. Ya kalau jebol ya udah gagal, itu aja. Kalau memang itu sentimennya bagus, harusnya minggu depan sebelum Oktober udah naik. SSMS sudah di atas 1260. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SIM juga terlihat ya. Mau tembus 400 ya udah siap-siap nih. Kalau tembus 400 paling nggak dia nge-swing atas 10% minimal ke 440. Harga sekarang boleh beli nggak? FOMO boleh nggak? Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini pergerakannya ya boleh, masih mepet. Walaupun resistennya pendek, tapi karena ada sentimen bursa CPO, ya udah nekat aja. Karena Bapak Ibu targetkan itu minimal gap 424 dan 440. 1/3, 1/4. Atau ya 1/1 lah. Nggak usah jauh-jauh nih ke high-nya di 410. Boleh juga. Ya pokoknya harusnya naik lah untuk SIM. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya, TBLA udah naik duluan. Jadi ya dia udah uptrend sendiri. Yang lainnya masih downtrend, ya pasti ngekor. Kalau TBLA nih targetnya resisten semenjak 2021
April di 900 sampai 9 berapa nih? 920. Nah, ini arah yang akan dituju oleh TBLA. Sangat mungkin ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, nah ini gambar aja. Nggak perlu pakai 770, pakai 830 ini aja. Nah, ini area supportnya. Bisa pakai ya kalau Bapak Ibu mau lebih bawah silahkan juga. Seperti ini ya. Tapi kondisi seperti ini ya mestinya sih lanjut ke atas. Karena bisa dilihat dari volume mulai meningkat. Dan selalu mempertahankan supportnya 820. Turun tahan. Ya inilah momentumnya. Minggu depan harusnya jalan untuk TBLA. Seperti itu untuk TBLA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NSSS yang walaupun ini saham sering di crossing, tapi ya kemungkinan besar ini swing low dan akan lanjut lagi menguat. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya dia mantul di 0,618 Fibonacci retracement. Ya nge-swing atas lah. Ini ada potensi swing low. Kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya pakai aja supportnya 180. Jebol itu tinggalin aja dulu. Nggak perlu sampai 170. Di bawah 178 aja udah indikasi lemah. Tapi kalau kondisi seperti ini harusnya NSSS ke atas. Kelihatan dia itu lebih condong ke atas karena sering membentuk higher low. Dan Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya dia itu selalu candlenya hijau dengan volume besar. Jadi ini konfirmasi swing low 4 minggu ke belakang dan siap-siap nge-swing atas target 230 untuk NSSS. Seperti itu untuk NSSS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada OASA yang rejection ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang beli di 200 dan cut loss. Ya sama itu nggak bisa dihindar ya. Dia mantulnya dari 180. Arahnya ke atas nih OASA. Tembus lagi 200-nya. Kalau minggu depan tembus 200 tuh menarik. Kalau mau beli buy on breakout boleh. Kalau mau beli sekarang juga atur. Yang penting Bapak Ibu siap stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 177. Itu. Untuk OASA kalau menurut saya ini bisa swing low. Kalau benar ini swing low mestinya minggu depan sudah bergerak di atas 200. Nggak turun lagi dari 200 untuk OASA. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir ada Wood juga cukup bagus. Sayang kena profit taking setelah dia menyentuh 500. Ya itu wajar, nggak bisa dihindar juga dengan kondisi seperti ini. Bapak Ibu pakai yang mana sih? Supportnya kan bingung nih karena dia sering membentuk ekor-ekor panjang dari bawah ke atas. Bapak Ibu cari aja yang sering disentuhnya atau high sebelumnya ini. Nah ini bisa dipakai ini. Berarti sekitar 450-an, 460 nih. Nah area ini nih. Ini bisa dipakai jadi area yang mestinya batas toleransinya 440 jebol itu ya gagal. Itu aja. Ini dia nggak mampu nembus resistennya 480. Nah seperti ini bisa gambarannya. Atau langsung tarik 500 juga bisa. Atur aja naik turunnya 20 poin juga bisa. Ini gambarannya ya. Ya kalau seperti ini mestinya dia itu dari 440 nge-swing atas sampai 500. Tapi ini di pertengahan ya. Setiap kenaikan saham itu ya ada tengahnya. Ada middle support, ada middle resistance. Tengah-tengah. Jadi sekarang dia itu di harga tengah-tengah. Kalau menurut saya kalau mau bagus dia nge-swing dulu ke bawah sedikit baru naik. Biar risknya lebih kecil kalau entry. Ini dia kan mantul dari 500. Tapi kalau Bapak Ibu pakai 500 terlalu dalam. Ini harusnya jangan turun dari 440. Terlalu dalam kan kalau beli di harga sekarang. Nah kalau dia ada turun sekitar 2-5% ya menarik. Jadi cut loss-nya lebih kecil. Apalagi dia turun 5% tuh. Jadi cut loss-nya sekitar berapa? Tadi 8% ya. Kalau dia turun 5% ya berarti sisa 4%, 3% kan lumayan. Seperti itu ya. Untuk Wood, kalau minggu depan yang menarik ya salah satunya sektor komoditas CPO itu juga bisa diperhatikan. Tapi disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.